Selamat pagi semuanya. Pelan-pelan kita buka perkuliahannya sambil menunggu yang lain, masuk. Jadi kita sudah masuk di pertemuan ke-6. Tugasnya pelan-pelan masih saya periksa karena muridnya banyak. Jadi nanti, seminggu 2 minggu lagi saya, eee, ini, apa namanya, upload nilainya, karena saya juga masih sibuk. Semuanya sibuk ya, jadi mohon kesabarannya. Kemudian, kita sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-6, jadi tinggal 2 pertemuan lagi, tinggal 2 minggu lagi, kita, selesai untuk semester ini ya. Oke, di pertemuan ke-6, hari ini kita akan belajar mengenai matrik pertumbuhan pangsa pasar dan matriks daya tarik industri. Jadi, kita akan belajar matrik. Oke, kita review dulu kemarin sama Ibu tutor Afifah diajarin apa? Kemarin minggu lalu sambil Tentang diajarin apa? Mhm, dengan siapa? analisis oh saya Pak Widya. Pak Widya. Oke bentar ya, saya tulis dulu namanya. Widya, Pak Widya. Gimana kabar Pak Widya? Sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Widya Trisnawati. Oke, kemarin diajarin apa sama Ibu Afifah? Tentang T TOWS, analisis Mhm, TOWS. TOS, and Terus TOS. Oke, bagus. Nah, kemudian masih ingat nggak langkah-langkahnya seperti apa? Masih ingat nggak dibuka slide-nya? Kayaknya saya upload di ini, bentar saya kalau sambil masih ingat cara membuat matriks TOS secara garis besar? Apakah masih ingat minggu lalu yang diajari oleh Bu Afifah, cara eh, membuat matriks TOS? cara membuatnya itu, Mhm, bentar, Pak. mhm, Itu nggak apa-apa, membuat daftar kayak itu kayak membuat daftar tabelnya ya Pak ya, yang buat dibagi di tabel dulu, lingkungan internal sama lingkungan eksternalnya itu Pak. betul, kemudian kemudian? Terus dari tabelnya itu diisi daftar kekuatan yang S, perusahaan itu, Heeh, kekuatan heeh, perusahaan, strength, heeh, kemudian? strike, lalu kelemahan perusahaan, Mhm, mhm, lalu peluang O, mhm, perusahaan mhm, itu, lalu oke. membuat daftar Terakhir, ada apa? ancamannya nggak? Ada ancaman nggak? Ancaman. Ada Pak, Oke, ada daftar ancaman ancamannya P ancaman, itu, jadi ada empat ini ya, kita bikin daftar kemudian berdasarkan 4 kategori. Yang pertama ada kategori, apa strike, namanya, kekuatan atau strength-nya, kekuatan, betul. lalu Kemudian ada kelemahan. peluang atau opportunity ya kan, peluang bisnisnya, masih apa yang masih yang mungkin bisa dikerjakan. Kemudian ada selain yang positif-positif, ada kita harus membuat yang negatif, yaitu kelemahan. Kelemahan perusahaan kita seperti apa, dan yang terakhir ancaman atau, ancaman dari luar. Oke, itu ya betul, pinter Mbak Widya. Iya Pak, Ya, makasih Pak. ya sama-sama. Nah, saya tulis ya namanya ya. Jadi, eee, secara garis besar itu ini, saya tampilkan lagi slide minggu lalu ya. Yang pertama itu kita membuat, secara manajemen atau dengan konsultan mungkin ya, duduk bersama kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan pendekatan yang kita pelajari di bab 4. Oke. Kemudian manajemen harus mendeteksi apa saja variabel-variabel yang ada di lingkungan bisnis makro dan mikro yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian manajemen baru merumuskan pilihan strategi yang mungkin dapat diimplementasikan, di mana terdapat beberapa pilihan strategi. Nah, kemudian isi untuk setiap kotaknya, kan ada 4 kuadran tuh, ada 4 ruangan. Kan kita bikin tabel ya, kayak tabel grafik gitu ya. Nah, itu kan ada 4 kotak tuh. Nah, tadi seperti yang bilang, ada, kekuatan, kelemahan,
ancaman dan peluang. Nah nah setiap strategi ini kita tuliskan, misalnya strategi SO, maksi-maksi, mempertimbangkan pemanfaatan kekuatan perusahaan dan keunggulan bersaing. Nah, setiap kotak dalam tabel ini harus diisi ya, bukan salah satu aja, tapi semuanya harus diisi. Terus ada strategi WO atau minimaksi, yaitu memanfaatkan peluang bisnis untuk mengurangi kelemahan perusahaan. Kemudian strategi maksi-mini, yaitu menggunakan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki untuk menghindari efek negatif dari ancaman bisnis. Dan strategi mini-mini, yaitu untuk meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman bisnis. Oke, jadi itu ini dibaca lagi ya di buku cara membuat matrik TOS. Nah, matrik TOS ini yang paling sederhana. Jadi pastikan teman-teman itu paham nanti ketika ujian bisa menjawab. Nah, sekarang yang kita bahas pada pertemuan hari ini itu sedikit lebih susah ya, nggak susah banget nggak, cuman sedikit lebih susah daripada matrik TOS. Nah, pada pertemuan ini nanti kita diharapkan, teman-teman mampu menjelaskan penyusunan matrik pertumbuhan pangsa pasar dan matrik MDTI atau matrik daya tarik industri. Nah, secara khusus, harapannya teman-teman ini mampu menjelaskan teori dan kerangka konseptual dari matrik pertumbuhan pangsa pasar, atau nanti kita sebut MP3 ya, MP3. MP3 yaitu matrik pertumbuhan pangsa pasar. P-nya kan ada 3 tuh, pertumbuhan pangsa pasar. P-nya ada 3. Jadi kita sebut aja matrik P3 biar lebih keren ya. Matrik P3 dan MDTI yaitu matrik daya tarik industri. Wah, nanti teman-teman juga diharapkan mampu melakukan perhitungan MP3, kemudian mengaplikasikan MP3, kemudian juga nanti belajar mengenai konsep MDTI, cara menghitung MDTI, dan mengaplikasikan MDTI. Oke, ya kita mulai ya. Oke, kita mulai dari yang MP3 dulu, matrik pertumbuhan pangsa pasar. Nah, asal usulnya. Jadi, matrik MP3 ini lahir pada akhir dasawarsa 1960-an. Diperkenalkan pertama kali oleh Boston Consulting Group atau BCG, yaitu salah satu perusahaan konsulting ternama di Amerika Serikat. Jadi MP3 ini lahir pada tahun 1960-an, ya. Berarti berapa puluh tahun yang lalu? 50-an lebih ya. 50 60 tahun yang lalu. Nah, dan lahirnya dari consulting group atau perusahaan konsultan. Nah, MP3 ini didesain sebagai alat bantu manajemen untuk membangun perusahaan sehat dan tumbuh berkelanjutan. Nah, sekali lagi, matrik TOS, matrik SWOT 4 kuadran, matrik MP3, matrik MPT ini hanya sebuah alat. Alat untuk apa? Alat agar kita mengetahui posisi perusahaan kita itu ada di mana, kondisinya seperti apa, kondisinya sehat atau tidak sehat. Ya, ini adalah jadi MP3, MDTI, TOS, SWOT 4 kuadrannya hanyalah sebuah alat. Nah, dan kemudian kita tahu perusahaan kita ini masuk ke kriteria sehat atau enggak gitu. Oke. Nah, di eee, seperti saya bilang tadi barusan bahwa matrik MP3 ini, eee, merupakan alat bantu untuk melihat kondisi perusahaan kita sehat atau tidak. Nah, yang dimaksud sehat ini adalah perusahaan ini memiliki portofolio bisnis atau produk yang berada dalam pasar dengan tingkat pertumbuhan berbeda, sekaligus memiliki pangsa pasar dan penguasaan yang berbeda. Nah, sehat di sini bukan berarti ya sehat ini seperti tubuh kita yang sehat,
kaya nutrisi, tidak gampang sakit, tapi arti sehat di sini adalah perusahaan kita ini memiliki pangsa pasar yang, cukup jelas. Misalnya, perusahaan kita ini pangsa pasarnya adalah, eee, anak-anak muda di kawasan wilayah Jawa Barat. Nah, ini kan jelas pangsa pasar. Saya dulu kemarin minggu-minggu lalu pernah menjelaskan bahwa pangsa pasar ini bisa dikaitkan dengan wilayah atau bisa dikaitkan dengan segmen konsumen. Nah, misalnya, perusahaan ini ada pangsa pasarnya adalah, Manula di kawasan Jawa Timur misalnya. Nah, ini berarti kan indikatornya jelas. Nah, ini dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam keadaan sehat. Nah, dengan matrik MP3 ini, kita bisa mengetahui posisi pasar dengan melakukan disagregasi atau dekomposisi menjadi beberapa unit usaha strategik. Jadi, selain untuk melihat kondisi perusahaan kita ini sehat, juga bisa untuk melihat kondisi departemen atau unit kerja kita sehat atau tidak. Misalnya, contohnya ini kayak melihat apakah departemen marketing ini dalam kondisi yang sehat atau tidak? Apakah, mmm, unit unit, keuangan atau finance, departemen finance dalam kondisi sehat atau tidak? Nah, jadi selain untuk melihat bahwa, perusahaan ini sehat secara keseluruhan, juga bisa difokuskan untuk melihat masing-masing departemen sehat atau tidak. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Terkait dengan mat eee, latar belakang dari matrik MP3. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan atau tidak? Jelas ya matrik MP3 ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan saya dipotong atau boleh, "Pak saya mau bertanya," gitu ya. Sekarang kita masuk ke slide nomor berapa nih? Nomor 8. Nah, pengertian matrik MP3. Nah, hampir sama seperti matrik TOWS dan matrik SWOT 4 kuadran, di matrik MP3 ini kita juga memiliki 4 sel atau 4 kotak ya. Ada sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Nah, apa itu sumbu vertikal? Sumbu vertikal itu adalah sumbu yang mengarah dari atas ke bawah ya, tegak lurus. Sedangkan sumbu horizontal itu adalah sumbu yang ada dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau yang biasa sebut atau yang biasa kita sebut dengan garis melintang ya. Jadi teman-teman jangan salah, vertikal, horizontal. Vertikal itu yang atas ke bawah, horizontal itu yang kiri ke kanan. Oke. Nah, sumbu vertikal ini menjelaskan tingkat pertumbuhan pasar yang merupakan representasi tingkat pertumbuhan pasar yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah sumbu yang menunjukkan pertumbuhan pasar rendah dan sumbu yang menunjukkan pertumbuhan pasar tinggi. Nah, ini. Jadi, bisa dilihat di slide ini ya, ada sumbu vertikal ini adalah sumbu yang bergerak, yang ini dari atas ke bawah. Nah, kemudian karena dibagi lagi menjadi 2, kiri dan kanan kan. Nah, yang kiri ini menunjukkan pangsa pasarnya tinggi, sebaliknya yang kanan menunjukkan pangsa pasarnya rendah. Nah, sebaliknya, ada sumbu vertikal, juga ada sumbu horizontal. Nah, sumbu horizontal menggambarkan besarnya pangsa pasar relatif. Apa itu pangsa pasar relatif? Yaitu pangsa pasar yang, sorry tadi saya, yang vertikal itu ada pertumbuhan pasar tinggi dan ada pertumbuhan pasar rendah ya. Nah, untuk yang sumbu horizontal itu menggambarkan pangsa pasar yang sebelah, eee, atas itu menunjukkan pangsa pasar relatif yang tinggi,
sedangkan yang bawah menunjukkan pangsa pasar relatif yang rendah ya. Itu beda ya. Jadi yang kiri kanan itu menunjukkan pertumbuhan pasar, yang atas bawah menunjukkan pangsa pasar relatif. Kemudian setelah kita membagi 4 kuadran, kita harus membuat daftar variabel. Ini sama seperti yang eee, minggu lalu dijelaskan untuk matrik TOWS atau matrik 4 kuadran. Jadi kita harus membuat variabel. Nah, variabel ini dibedakan menjadi variabel eksternal yaitu lingkungan bisnis, lingkungan bisnis dan variabel internal yang menunjukkan variabel kondisi dalam perusahaan itu sendiri. Variabel eksternal atau lingkungan bisnis ini hanya dicerminkan melalui tingkat pertumbuhan pasar, sedangkan keunggulan dan kelemahan diukur dengan pangsa pasar yang dikuasai. Oke, tuh. Coba dicerna dulu sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa bedanya pertumbuhan pangsa pasar dengan pangsa pasar yang dikuasai? Nah, dari kalimat ini tuh tampak serupa tapi tidak sama. Jadi, pertumbuhan pangsa pasar dan pangsa pasar yang dikuasai ini apa bedanya? Satunya pertumbuhan pangsa pasar dan satunya adalah pangsa pasar yang dikuasai. Nah, kalau pertumbuhan pangsa pasar itu dilihat dari volume penjualan bisnis kita dari tahun ke tahun ya. Ini penting ya, coba diperhatikan. Jadi tadi kan saya mengatakan bahwa matrik ini terbagi menjadi 4 kuadran ya. Yang kiri dan kanan ini menunjukkan tingkat pertumbuhan pangsa pasar, sedangkan yang atas dan bawah ini menunjukkan pangsa pasar relatif. Nah, sekarang pertanyaannya, pertumbuhan pangsa pasar dengan pangsa pasar relatif itu apa bedanya? Karena namanya hampir mirip ya. Nah, kalau pertumbuhan pangsa pasar dari kata bertumbuh ya, itu dilihat dari volume penjualan produk atau volume penjualan bisnis kita dari tahun ke tahun. Sedangkan pangsa pasar relatif atau yang kita sebut juga dengan pangsa pasar yang dikuasai itu lebih merujuk kepada kemampuan bisnis dalam mencapai sebuah cakupan wilayah pasar. Contohnya, tisu basah Paseo menguasai 90% daerah pemasaran di Jawa Timur. Nah, berarti pangsa pasar relatifnya baik atau enggak? Pangsa pasar relatifnya baik atau tidak? Pangsa pasar relatifnya baik atau enggak? Kalau saya bilang, apa namanya, tisu basah Paseo menguasai 90% daerah pemasaran di Jawa Timur. Kira-kira berarti pangsa pasarnya baik atau buruk? Berarti pangsa pasarnya baik atau buruk? Ini pangsa pasarnya baik atau buruk? Kalau saya mengatakan
Tisu basah Paseo menguasai 90% daerah pemasaran di Jawa Timur. Berarti pangsa pasarnya bagus atau jelek? Ya, berarti kalau saya bilang tisu basah Paseo menguasai 90% eh, Bagus, Pak, daerah pangsa bagus ya, pasar. bagus. Oke, jadi tahu ya bedanya ya, eee, bedanya antara pertumbuhan pangsa pasar dengan pangsa pasar relatif. Kalau pertumbuhan pangsa pasar itu merujuk kepada volume penjualan, sedangkan pangsa pasar relatif ini menunjukkan pada, kemampuan menguasai wilayah tertentu. Nah, pertumbuhan pangsa pasar bagaimana Pak ngelihatnya? Nah, ngelihatnya ya kita bisa melihat pada data data penjualan di masa lalu, seperti itu. Kalau pangsa pasar bisa dilihat dari volume penjualan bisnis kita dibandingkan dengan volume penjualan bisnis dari pesaing. Oke, jadi kalau kita mau ngelihat pertumbuhan pangsa pasar, kita melihatnya dari data penjualan masa lalu. Tapi kalau kita ingin melihat ke pangsa pasar, kita melihat dari volume penjualan bisnis dari pesaing kita. Oke. Nah, ini adalah sel-sel dan simbol-simbol yang ada di matrik MP3. Ada sel satu yang terletak pada sudut kanan atas diberi simbol tanda tanya. Nih, kemudian yang sudut kiri atas diberi simbol bintang. Oke. Kemudian yang sel ketiga terletak di sudut kiri bawah diberi simbol rupiah atau mata uang, bisa dolar, bisa mata uang yang terkait bisnis kita berdiri. Dan sel nomor 4 terletak di sudut kanan bawah diberi simbol silang. Nah, gambarnya bisa dilihat di buku modul atau di ini ya, apa namanya, di e-book-nya boleh itu ada gambar matrik MP3 atau pertumbuhan pangsa pasar, ya jangan lupa ada simbolnya. Nanti ketika ujian dilihat, simbol ini, simbol pangsa pasar relatif rendah dan pertumbuhan pasar tinggi, simbolnya apa? Nah, jadi tahu. Nah, dia ada simbol-simbolnya, coba diingat-ingat. Berikutnya, MP3 memberikan tekanan pada pentingnya aliran kas masuk dan aliran kas keluar atau sisi keuangan. Kemudian, perusahaan memiliki atau dalam jangka pendek diperkirakan memiliki aliran kas masuk income lebih besar daripada aliran kas keluar, yaitu merupakan perusahaan yang sehat. Jadi perusahaan yang sehat ini salah satu indikatornya adalah pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Jelas ya. Jadi salah satu indikator perusahaan yang besar ini adalah eh, income atau pemasukan itu lebih besar daripada pengeluarannya. MP3 ini seperti saya bilang di awal tadi, saya katakan di awal, sebagai alat bantu mengambil keputusan manajemen dalam melakukan alokasi sumber daya yang dimiliki pada tingkat korporat. Contohnya, dengan alokasi yang baik, dapat secara bijaksana mengalokasikan sumber daya seperti kapan investasi mesin atau bagaimana membeli bahan baku. Jadi kalau kita pada akhirnya menggunakan MP3 misalnya, kondisi perusahaan kita ini ada di kuartal nomor satu yang gambarnya bintang ini. Nah, berarti kan kondisi perusahaan kita sehat. Nah, ini kita bisa mulai investasi
ini adalah saat tepat untuk investasi. Tetapi kalau misalnya perusahaan kita ini kondisinya di kuadran yang nomor 4 yang pangsa relatifnya rendah, sorry, yang pertumbuhan pasarnya rendah dan pangsa pasar relatifnya rendah, maka ya jangan investasi. Karena kita belum tahu kemampuan perusahaan kita. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu terkait dengan komponen-komponen dalam matrik MP3? Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Nah, kalau belum saya, coba terangkan ya, masing-masing simbol yang ada di matrik MP3. Nah, yang pertama adalah sim sel dengan simbol tanda tanya, yang ini, yang kiri atas. Nah, apa maksudnya tanda tanya ini? Dari simbolnya aja tanda tanya, berarti masih dipertanyakan ya. Pada sel pada sel atau kotak yang memiliki simbol tanda tanya ini, artinya apa? Usaha atau bisnis belum mampu menghasilkan laba dan aliran kas masuk lebih besar. Jadi, eee, jadi input kita masih masih supply modal, tapi kita belum menghasilkan laba apapun, atau labanya yang dihasilkan masih sedikit, seperti itu. Nah, unit ini masih perlu banyak tambahan dana dibandingkan aliran kas yang dihasilkan. Jadi dia masih perlu banyak sekali aliran modal untuk membuat bisnisnya ini berjalan dengan maksimal. Oke. Nah, namun demikian walaupun dia membutuhkan banyak sekali aliran eh, modal, tetapi bisnis ini memiliki peluang yang besar untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga, usaha ini masih dalam tanda tanya, simbol tanda tanya. Oke, saya ulangi ya. Jadi dari simbolnya aja tanda tanya, berarti kita masih bertanya-tanya mengenai bisnis kita ini di masa yang akan datang seperti apa. Nah, bisnis yang berada pada kuadran dengan tanda tanya ini, dia ini masih butuh banyak aliran modal, tetapi ada harapan untuk berkembang, sehingga dia diberikan, simbol tanda tanya. Nah, tuh, jadi dia ini masih butuh banyak aliran modal, tetapi dia ada kemungkinan untuk bertumbuh terus. Mungkin ini masih di awal-awal, tapi kalau udah berjalan 5 tahun lebih, baru dia bisa menghasilkan, profit. Berikutnya untuk yang, sel dengan simbol bintang. Nah, untuk yang simbol bintang ini, artinya simbol bintang ini ada posisinya di, kiri kiri atas. Dengan simbol bintang ini artinya bahwa usaha belum usaha sudah memiliki peluang bisnis yang besar karena beroperasi pada pasar yang sedang bertumbuh. Usaha tersebut juga mampu menguasai pangsa pasar yang cukup tinggi, sehingga unit ini mampu menghasilkan sejumlah kas masuk yang besar. Nah, sedangkan kas keluarnya digunakan terus-menerus membesarkan investasi. Nah, sekali lagi, kalau yang sel bintang ini kan, bintang ini menandakan sesuatu yang indah, yang tinggi. Nah, bisnis yang berada pada sel bintang ini, kondisinya dia ini sedang berada di pasar yang sedang bertumbuh, which is itu bagus. Dan juga income-nya atau aliran kas masuknya itu juga besar. Kemudian kas keluarnya digunakan untuk
investasi, boleh investasi mesin, investasi bangunan, dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan bisnis yang ada di sel bintang ini sangat menjanjikan dan bisa terus untuk dikembangkan. Nah nah pertanyaannya, contoh bisnis yang berada di fase bintang itu apa? Yuk gantian yuk. Sekarang kita diskusi bentar. Contoh bisnis yang berada di fase bintang. Sebutkan nama, kemudian jawabannya. Contoh bisnis yang berada di fase bintang. Saya Pak Widya. Mbak Widya, oke. Widya. Oke, silakan Mbak Widya. Contohnya apa? Itu kayak bisnis warung kopi. Kedai kopi Mhm, yang di Indonesia itu kayak kopi mhm, kenangan dan jiwa mhm, gitu, Pak. mhm. Itu kenapa kok, dia sekarang masih masuk di fase bintang? Kenapa, Mbak? Kenapa kok menurutnya Mbak Widya, dia masuk ke dalam Karena heeh, ke fase bintang? kedai kopi tersebut itu menyajikan kopi berkualitas dengan harga terjangkau Mhm, dan pertumbuhan outlet yang cepat. Menurut oke. Boleh. Jadi penjualannya bagus, ya kan tadi ada pertumbuhan pangsa ya pasar dan cabangnya itu. pangsa pasar, heeh, dan kemudian dia menguasai beberapa wilayah penjualan. Nah, kopi apa tadi? Janji Jiwa ya? Iya, jadi Itu jiwa. itu di mana Mbak banyaknya outlet-nya? Saya jarang kalau di Indo. Kalau di Indonesia itu setiap kota ada, Pak. Oh, di tiap kota ada? Ah, oke. Ya, Jadi berarti bagus ya ini ya, pangsa pasar relatifnya bagus. Oke, boleh. Kemudian terima kasih Mbak Widya contohnya. Kemudian yang lain. sama. Oke, makasih Mbak Widya. Kemudian yang lain, boleh. Contoh Saya bisnis Pak yang Asep, Mas Asep, gimana kabar? siap Pak, sehat. Bapak gimana Sehat. kabar? Ah, agak apa namanya? Kurang tidur Sakit. kemarin malam. Agak Oh, kurang tidur, tapi nggak apa bisa sehat. Ah, alhamdulillah sehat aja. Asep, iya penting sehat. Mas Asep, contohnya perusahaan yang berada di fase bintang apa? Dan alasannya? Bisnis e-commerce Pak. E-commerce, boleh. Kenapa? Yes. Ya karena seperti yang kita tahu sekarang teknologi Mhm, yang menggunakan basis elektronik atau internet mhm. itu sedang jumawa. Banyak orang Oke. yang menggunakan platform Mhm, e-commerce itu seperti TikTok dan mhm. sebagainya Pak. Betul. Heeh, Lagi banyak-banyaknya gitu oke. penggunanya. Jadi, bisnis apa namanya, e-commerce. E-commerce ini kan banyak ya, e-commerce mungkin, eee, kita sebut saja nama retailnya daripada e-commerce. E-commerce ini kan sektor bisnisnya, Iya, Pak. tapi pemainnya retailer retail commerce-nya banyak. Contohnya misalnya, Tokopedia, Shopee, kemudian apalagi ya, Lazada. eee Lazada, betul. Nah, ini nama pemainnya, kita sebut aja nama pemainnya. Kalau kita sebut e-commerce itu sektor bisnisnya, kayak Digital, Pak. pariwisata, Oh, kemudian apa gitu. Kalau e-commerce ini sektor bisnisnya. Jadi, bisnis yang berada di fase bisnis ini mungkin ya kayak contohnya Lazada misalnya. Jadi dia, eee, sekarang lagi di fase bisnis karena pertumbuhannya banyak, kemudian banyak orang dia hampir menguasai Lazada ini di Indonesia. Tokopedia juga di Indonesia banyak, ya. Semua orang, menggunakan Tokopedia. Kalau Shopee ini malah lebih mengglobal ya, nggak cuma di Internasional. Indonesia, internasional. Nah, itu juga boleh. Jadi itu ya, kita sebut saja nama pemain pemain retailer di e-commerce-nya. Oke, boleh. Mas Asep, bentar saya tulis dulu di daftar nilai ya, bentar, biar saya nggak dan kelupaan. Oke, terima kasih Mas Asep. Berikutnya siapa yang mau coba? Satu sama-sama, orang Pak. lagi yuk. Ya, satu orang Rudi, lagi yuk. Pak. Mas Rudi. Oh, bentar saya cari namanya. Ya, Mas Rudi. Oke, silakan Mas Rudi. Eh,
bisnis perusahaan mobil listrik, Pak. Badarudin. Tesla. Oh, mobil listrik Tesla. Kenapa? Karena pertumbuhan industrinya itu tinggi, Pak. Terus berkembang, mempunyai energi yang terbarukan lah, mempunyai Benar. keberlanjutan juga. Terus pangsa pasarnya juga tinggi, Pak. Bentar. Saya sebutnya Mas Rudi ya, Mas Rudi aja. Nah, Mas Rudi, kalau menyebutkan pasar, mobil listrik, kendaraan listrik, harus hati-hati karena, di Indonesia apakah pertumbuhannya memang meningkat terus ya, pertumbuhannya ya, pasti banyak. Tapi apakah pangsa pasarnya dia secara spesifik, apakah, jumlah prosentase orang yang menggunakan mobil listrik di Indonesia itu banyak sebanyak mobil Avanza atau Xenia. Oke, harus hati-hati karena kalau di Indonesia kan saya rasa kalau di Indonesia ya, pengguna Tesla itu masih belum dia bertumbuh tapi belum banyak penggunanya seperti mobil kayak, Honda, miliknya Honda atau Iya, Pak. ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mobil Tesla mungkin mungkin kita bisa mengkategorikan ke tanda tanya, bisnis dengan yang berada di kotak tanda tanya. Kenapa? Dia bertumbuh, tetapi pangsa pasarnya dia relatif, eee, kita belum tahu ke depannya gimana, karena kan harganya juga mahal. Kita tahu sendiri kalau di Indonesia ini, eee eee, daya beli masyarakatnya tidak tidak semuanya sama, ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, jadi menurut saya, kalau Tesla mungkin dia ada di fase tanda tanya. Pertumbuhannya bagus, ada meningkat, ada pertumbuhan, tetapi, pangsa pasarnya belum menguasai seluruh atau sebagian besar pangsa pasar otomotif di Indonesia. Oke, bagus. Thank you, Mas Rudi ya. Saya Oke, Pak. oke oke. Mas Rudi posisi di mana ya? Di Taiwan atau Di Taiwan, Pak. di Di daerah mana ya? Taichung. Di Taipei? Taichung. Oh, Taichung. Oh, oke, di Taichung ya. Hari Minggu gini libur ya, Mas Rudi? Libur, Pak. Baru Oh, pindah, libur. Pak. Oh, baru pindah. Oke, Iya, jadi dulunya di Toyan. dulunya di Taoyuan, kemudian di Taichung. Oke, udah berapa lama di Taichung berarti? Baru seminggu, Pak. Seminggu. Oh, masih seminggu. Taichung kemarin ada di MRT-nya ada MRT Taichung ada berita penusukan, nggak tahu Mas Rudi ngikuti apa enggak, tapi kemarin rame. Itu yang menolong saudara saya, Pak. Oh gitu, orang Indo, Oh, orang Taiwan. orang Taiwan. Oh, temennya berarti ya. Oke. Jadi harus hati-hati di MRT. Ya memang harus hati-hati di mana-mana ya. Tapi itu di Taichung kemarin lagi rame beritanya. Anyway, Ini orang gila, Pak. semoga ya orang mungkin lagi stres. Jadi apa namanya? Semoga kerasan. Oke, semua betah di Taichung. Oke, thank you. Kemudian di sini ada Toyota, Mbak Kusnul Khotimah ngomong Toyota dan Apple, iPhone. Oke, Apple ini boleh, dia pertumbuhan pasarnya dan penggunanya udah separuh dari pengguna mobile phone di Indonesia atau di seluruh dunia. Oke, boleh Mbak Kusnul, bentar ya, saya catat dulu namanya. Mbak Kusnul. Jadi tolong dibedakan antara ini mana yang ada di kotak tanda tanya dan kotak bintang ya. Itu harus hati-hati membedakannya, kadang-kadang sedikit rancu. Mbak Kusnul. Oke, good. Saya lanjutkan. Tadi kita sudah membahas mengenai
yang ada di fase tanda tanya dan fase bintang. Berikutnya ada lagi yang namanya fase rupiah atau mata uang. Jadi simbolnya itu mata uang. Nah, berhubung kita ini adanya di Indonesia, maka simbolnya bisa pakai mata uang rupiah. Kalau yang bisnisnya berada di Amerika, ya menggunakan mata uang dolar. Nah, bisnis yang berada pada kuadran dengan simbol mata uang atau rupiah atau dolar ini biasanya unit usahanya berhasil. Dia punya pangsa pasar yang relatif besar. Dan di saat yang sama hanya beroperasi namun pada saat yang sama bisnis tersebut hanya beroperasi pada pangsa pasar yang tidak bertumbuh atau malah menurun. Sehingga mampu menghasilkan kas masuk yang besar. Jadi dia ini pangsa pasarnya itu bagus. Pangsa pasarnya bagus, misalnya menguasai pangsa pasar Pulau Jawa. Nah, masalahnya adalah pertumbuhan pangsa pasarnya ini, dia ini stagnan atau tidak berkembang, malah dia agak sedikit menurun, kayak gitu. Eee, paham ya? Contohnya seperti ini, saya beri contoh. Contohnya adalah, eee, pertumbuhannya bagus, tetapi mhm mhm mhm. Oh ini, contohnya ini, nanti mungkin teman-teman bisa mengembangkan ya. Bisnis yang bergerak bukan bisnis ya, mungkin kayak penyedia jasa tuh ya, menyedia produk, barang-barang antik barang-barang antik. Jadi barang-barang antik contohnya ya tahu ya barang antik ya, barang kuno gitu. Dia punya pangsa pasarnya kuno, penjualannya mungkin tidak pangsa pasarnya misalnya, eee, misalnya di wilayah kota Yogyakarta gitu ya, di wilayah Jogja, oke. Kemudian atau ini lebih susah kalau ini, eee, ukiran Jepara misalnya. Nah, dia pangsa pasarnya jelas mungkin di wilayah Jawa atau mungkin di luar Jawa nah, tapi penikmat atau orang yang mau beli ini, itu ya orang yang suka dengan desain interior ala ala-ala Jawa kuno. Kan rumah yang ada ukirannya ini kan beda dengan rumah dengan gaya minimalis modern ya, dengan mebel yang ada ukirannya ini kan terkenal dengan, vintage atau rumah dengan nuansa kuno. Nah, peminatnya kan nggak banyak, ada pangsa pasarnya terbentuk, tapi pertumbuhannya nggak banyak. Atau mungkin saya tadi bilang seperti barang antik ya, dia pangsa pasarnya udah ada di daerah tertentu, misalnya di Yogyakarta, di Jawa Tengah. Nah, tapi orang yang suka menikmati barang kuno, saya saya yakin tidak semua orang, eee, suka menikmati barang kuno dan malah malah orang-orang muda itu malah jarang yang sekarang menikmati barang-barang antik. Ya, ini yang dikatakan dengan pangsa pasarnya terbentuk, tapi pertumbuhannya ini stabil atau cenderung menurun. Nah, unit usaha ini ya agak susah untuk memerlukan investasi karena pangsa pasarnya atau pertumbuhannya tidak bertumbuh secara signifikan. Itu contoh yang di kuadran mata uang. Sedangkan untuk yang di kuadran tanda silang, nah dari simbolnya aja dari simbol silang artinya tidak silang atau ya jelek ya. Nah, usaha yang bergerak di bidang ini cenderung tidak menjanjikan apapun, ya, tidak menjanjikan apapun. Pangsa pasarnya kecil, pertumbuhannya juga kecil, sehingga bisa dipertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan. Oke, jelas ya kalau misalnya yang berada di tanda silang ini biasanya bisnisnya ini tidak besar. Pangsa pasar tidak besar, pertumbuhan juga tidak besar, sehingga dia harus sudah mulai mengambil langkah-langkah strategi penyelamatan. Tuh.
Jadi, eee, ini ada arahnya, yang slide ini ada arahnya. Kalau bisnis kita ini masih berada dalam fase tanda tanya, itu masih bisa ada 2 kemungkinan. Bisa menjadi bergerak ke fase bintang, which is itu adalah perusahaan yang semakin bagus, atau dia malah menurun ke fase tanda silang. Ya, karena kan tanda tanya, kita nggak tahu. Dia bisa menuju ke arah baik atau bisa menuju ke arah buruk. Nah, yang ada di fase bintang itu bisa kalau tidak bertahan, tidak mempertahankan posisinya malah bisa turun ke fase mata uang. Kalau dia sudah tidak bisa menumbuhkan konsumennya, dia malah turun ke fase mata uang. Tetapi kalau di fase mata uang ini dia bisa menumbuhkan kembali minat konsumennya, dia bisa bergerak ke fase tanda tanya. Jadi ini adalah siklusnya. Jadi kalau dia ada di fase tanda tanya ada 2 kemungkinan, bisa menuju bintang, bisa menuju, tanda silang. Kalau di fase bintang, dia bisa punya kemungkinan turun, tapi tidak bisa naik karena udah pentok nih bintang nih. Nah, kalau yang di mata uang bisa kemungkinan menuju tanda tanya. Nah, tapi kalau yang udah di fase tanda silang sudah harus, tidak bisa diselamatkan. Jadi dia harus, eee, mulai membuat strategi penyelamatan atau menutup bisnisnya. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai matrik MP3? Pak, saya izin tanya, Pak. Silakan Mas Asep ya. Ya, Pak. Ini, Pak, apa indikator perusahaan bisa dikategorikan yang tanda silang, tanda tanya, bintang, Mhm sampai RP? Apakah itu internal saja, internal mhm audit seperti itu atau mhm. bagaimana, Pak? Oke. Kalau cara untuk menentukannya itu sebenarnya kita bisa lakukan dengan, membuat perhitungan ya. Tiga dengan mengukur pertumbuhan volumenya. Jadi seperti saya bilang tadi di awal, pertumbuhan pangsa pasar, bisa lihat slide saya ya sekarang ya. Tadi kan ada 2 indikator nih, pertumbuhan, pangsa pasar sama pangsa pasar relatif. Nah, kalau, eee, pertumbuhannya kita hitung dari trennya itu naik, kita hitung naik terus, berarti dia, berada di fase yang sebelah pertumbuhan tadi itu di kiri dan kanan ya, di kiri dan kanan. Berarti kalau dia naik terus berarti di sebelah kiri atau kanan? Kalau dia naik terus, penjualannya naik terus kiri atau kanan? Di sebelah kiri, berarti kita fokus ke sebelah kiri ya. Oke, saya ulangi ya. Untuk mengukur pertumbuhan pasar itu kan ada 2 kategori, yaitu pertumbuhan dan pangsa pasar relatif. Nah, pertumbuhan itu dilihat dari volume penjualan, sedangkan pangsa pasar itu dilihat dari, kondisi, pesaing bisnisnya. Oke, kalau misalnya volume penjualan ini dari tahun ke tahun itu dia naik terus, berarti dia masuk ke tinggi atau rendah? Naik terus, berarti Tinggi, Pak. dia tinggi tinggi. Berarti kita harus fokus ke, eee, kolom di sebelah kiri. Oke, kiri. Kita fokus ke kolom sebelah kiri. Nah, sekarang pertanyaannya, pangsa pasarnya nih, pangsa pasarnya tinggi atau rendah? Nah, pangsa pasar ini dilihat dari, eee, pesaingnya. Kalau misalnya pesaing ini, misalnya, kita punya usaha membuat mie ayam, oh bukan mie ayam ya, mie kuning. Nah, ternyata pesaing kita ini kayak mie dengan merek yang besar, yaitu mie Tiga Darah, mie tiga apa, banyak pesaing-pesaing bisnisnya. Berarti pangsa pasar kita besar atau kecil? Kalau banyak banyak pesaingnya. Misalnya malah pesaing ini adalah perusahaan besar, berarti pangsa pasar kita Pangsa adalah pasar besar kecil dong kalau banyak berarti, pesaingnya, kecil. Berarti pangsa kecil. pasar kita adalah kecil sehingga perusahaan kita berada di
fase yang rupiah atau Iya. berada pada fase mata uang. Nah, untuk matrik MP3 ini tidak ada perhitungan khusus seperti yang di matrik SWOT dan matrik TOS 4 kuadran. Nah, dia hanya dilihat dari volume produksi dan pesaing. Tetapi untuk melihat volume penjualan itu ada rumusnya. Volume penjualan itu yang akan kita bahas di slide nomor 21 ini bisa dilihat dari volume penjualan awal kita volume penjualan tahun sekarang dikurangi volume penjualan tahun sebelumnya dibagi volume penjualan tahun sekarang ditambah volume penjualan tahun sebelumnya dibagi 2 dikali 100. Nah, misalnya nih, ya sekali lagi ya, Mas Asep, ini pertanyaan sangat bagus, jadi teman-teman tolong disimak. Untuk matrik MP3 ini tidak ada cara menghitung seperti TOS dan matrik SWOT 4 kuadran, tapi kita lihat dari volume penjualan dan volume penjualan pesaing. Nah, volume penjualan kita itu merujuk kepada pertumbuhan pangsa pasar kita. Jadi kalau volume penjualan kita baik, maka pertumbuhan pangsa pasar kita juga baik. Oke, itu dulu kita pegang. Volume penjualan kita baik, pertumbuhan pangsa pasar kita baik. Volume penjualan pesaing kita baik, berarti pangsa pasar kita jelek. Sekali lagi, saya ulangi, volume penjualan kita baik, itu berarti pertumbuhan pasar kita baik. Volume penjualan pesaing kita baik, berarti pangsa pasar relatif kita jelek atau rendah. Nah, itu dipegang dulu. Nah, bagaimana kita melihat volume penjualan kita? Otomatis kalau perusahaan kita ini sudah banyak berjalan, kita bisa punya data. Misalnya, teman-teman sekarang lihat di slide. Tahun pertama penjualan saya 200, tahun kedua penjualan kita 300, tahun ketiga penjualan saya 400. Di logika aja, volume penjualan kita ini naik terus dong, ya kan? Naik terus sebesar 40%. Cara ngitungnya ya 300 dikurangi 200 dibagi 250. 250 ini dari 300 tambah 200 dibagi 2, dikali 100%, ketemu 40%. Nah, berarti ada kenaikan sebesar 40%. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan kita berada di kuadran sebelah kiri. Kuadran sebelah kiri, karena pertumbuhannya baik. Nah, masalahnya sekarang bagaimana dengan pangsa pasarnya, pangsa pasar relatifnya. Nah, ini kita bisa melihat dari volume penjualan bisnis pesaing. Nah, gimana Pak cara melihat pesaing bisnis saya? Kan saya nggak tahu. Nah, ini ada rumusnya. Volume penjualan perusahaan kita dibagi volume penjualan pesaing kita dikali 100%. Nah, semakin tinggi berarti semakin baik atau semakin rendah? Kalau volume penjualan perusahaan kita ini dengan rumus ini, kalau hasilnya semakin rendah, maka bisnis kita berada di fase rupiah. Oke. Tetapi kalau hasilnya tinggi ya bisnis kita berada di fase bintang, seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini ada yang ditanyakan nggak? Saya ulangi ya, biar lebih jelas ya. Oke, pertanyaan Mas Asep tadi itu adalah, Pak, bagaimana cara melihat perusahaan kita ini berada di simbol apa? Nah, pertanyaan sangat bagus. Nah, memang pada dasarnya tidak ada membuat tabel seperti matrik TOS dan matrik 4 kuadran. Tetapi pertumbuhan ini, matrik ini dilihat dari dua aspek. Yang pertama ada aspek pangsa pasar relatif. Nih ya, saya beri simbol. Yang kedua dilihat dari pertumbuhannya. Nah, nih dilihat dari pangsa pasar relatif dan dilihat dari pertumbuhan. Nah, Pak, bagaimana melihat pangsa pasar relatif dan pertumbuhan pasarnya? Nah, pertumbuhan pasar itu dilihat dari volume penjualan bisnis kita sendiri. Oke.
tingkat pertumbuhan pasar ini dilihat dari volume penjualan bisnis kita sendiri. Sedangkan pangsa pasar relatif dilihat dari volume penjualan pesaing. Beda ya. Satunya dilihat dari volume penjualan bisnis kita sendiri, satunya dilihat dari volume penjualan bisnis pesaing kita. Nah, kalau penjualan kita ini naik terus, berarti kita ini berada di fase yang di kuadran yang sebelah kiri. Kalau penjualan kita turun terus, berarti kita ada di kuadran sebelah kanan. Oke. Let's say atau anggap saja pertumbuhan penjualan kita ini naik terus. Berarti kita ada di fase sebelah kiri, yaitu pertumbuhan kita naik terus. Nah, kemudian kita lihat nih, cara menghitung, Pak, ngelihat pertumbuhan saya naik atau turun gimana? Teman-teman kan pasti bisnis punya ini ya, punya data penjualan ya setiap tahun. Nah, berarti kita lihat nih trennya naik atau turun. Nah, atau teman-teman bisa pakai rumus yang saya tampilkan di slide nomor 21 ya. Volume penjualan tahun sekarang dikurangi volume penjualan tahun sebelumnya dibagi volume penjualan tahun sekarang dikurangi volume penjualan tahun sebelumnya dibagi 2 kali 100%. Nah, ini adalah tingkat pertumbuhannya. Nah, kalau misalnya naik ya berarti kita ada di fase kiri. Nah, lihat nih fase sebelah kiri. Nah, kemudian kita lihat pesaing kita. Kalau pesaing kita ini penjualannya bagus, pesaing kita penjualannya bagus, otomatis bisnis kita pangsa pasarnya apa? Pangsa pasarnya besar atau kecil? Kalau pesaing bisnis kita penjualannya bagus, kita Jadi berarti kecil ya Pak tadi jadi tuh. kecil, betul. Berarti kecil, berarti kita berada di fase yang tanda rupiah atau mata Rupiah. uang. Ya, karena pesaing kita penjualnya bagus. Ya kita berarti ya dapat sisanya aja dong gitu. Nah, berarti bisnis kita ada di fase mata uang. Sebaliknya, kalau pesaing kita ini bisnisnya itu jelek, misalnya nih bisnis kita ini adalah bisnis ini tadi yang seperti Mas Asep bilang, kita pemilik bisnis Shopee. Nah, Shopee ini kan bagus nih. Nah, pesaing kita Tokopedia masih belum sebagus Shopee karena Shopee lebih internasional. Dia di negara lain juga bisa pakai. Berarti karena kita lebih baik daripada pesaing kita, maka bisnis kita masuk ke fase bintang. Jadi kayak gitu ya. Jadi pasti pada dasarnya tidak ada perhitungan yang seperti Matrixto bikin tabel nggak ada, tetapi kita menggunakan data-data penjualan dan data penjualan dari pesaing bisnis kita. Oke, sampai sini ada yang dipahami atau tidak? Mas Asep terutama yang ini bisa paham atau enggak? Paham Pak. Ya, Paham, oke paham, ya. paham. Oke. Terima kasih. Jadi kalau misalnya nggak tahu, ada rumusnya di sini di slide nomor 21 untuk melihat pertumbuhan pasar kita dari tahun ke tahun. Dari tabel ini udah bisa lihat ya, pertumbuhannya naik ya, sudah bisa dijelas di pertumbuhan kita naik. Sedangkan Pak, ini mengetahui rumusnya kayak rumus return of investment ya? sebenarnya return on investment ini ada komponen lain yang di ini. Kalau ini lebih ke presentasi kenaikan aja, sini lebih ke matematika dasar kalau yang ini pertumbuhan bangsa penjualan. Ini kan penjualan tahunan ya, jadi lebih ke matematika dasar. Jadi penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun kemarin, dibagi penjualan tahun ini kurangi kemarin dibagi 2 kali 100%. Ini kayak matematika sederhana, kayak gitu. Jadi yang perlu diperhatikan yang saya rasa ini pertumbuhan pangsa pasar relatifnya. Karena kan pesaing, kadang kita nggak tahu, gitu, volume penjualan. Tapi ya dengan adanya internet kita bisa tahu sih, mencari tahu volume penjualan tahunan, pesaing kita, itu bisa, tuh. Nah, kelemahan dari kira-kira ya, ayo kita diskusi bentar. Sebelum kita masuk ke jam kedua, kira-kira setelah yang saya jelaskan tadi,
untuk melihat posisi kita menggunakan matrik MP3, apa kelemahan dari matrik MP3? Kira-kira apa kelemahan dari matrik MP3 ini? Setelah penjelasan yang saya berikan kepada teman-teman bagaimana menentukan posisi perusahaan pada matrik MP3, kira-kira, eee, kelemahannya apa dibanding dengan matrik TOS dan matrik 4 kuadran yang minggu lalu disampaikan oleh Ibu Afifah? Kira-kira apa? Yuk, diskusi yuk sebelum kita masuk ke presentasi yuk. Kira-kira kelemahannya apa matrik MP3 ini? Kira-kira kelemahannya apa kalau membuat matrik, MP3 ini? Kira-kira apa? Yuk, ada yang bisa, memberikan pendapat, kira-kira kelemahannya apa kalau misalnya kita menggunakan matrik MP3 ini? Loh, masih di sini kah? Oke, ini dari Mbak Roro aja. Memerlukan banyak waktu dan biaya untuk mengumpulkan data yang akurat, Pak. Nah, terkait dengan keakuratan data, itu betul. Jadi, terima kasih Mbak Roro. Tulis ya namanya ya. Yang lain mungkin bisa mengungkapkan pendapatnya. Jadi, salah satu kesulitannya kalau menurut saya pribadi untuk matrik MP3 ini adalah, eee, bagaimana mendapatkan data penjualan pesaing bisnis. Jadi, bagaimana kita bisa mendapatkan data penjualan pesaing bisnis terutama apabila pesaing kita ini nggak cuma satu ya. Berarti kan kita harus mengumpulkan data lebih banyak. Well, kita bisa membuat oke pesaing ini jadikan satu aja, pesaing bisnis. Pesaing misalnya, eee, bisnis saya adalah bisnis sepatu, mereknya Adidas. Saya punya bisnis namanya Adida. Bukan Adidas tapi Adida. Nah, berarti pesaing bisnis saya kan banyak banget kan, pesaing bisnis itu banyak banget. Nah, bagaimana saya bisa tahu untuk pesaing bisnis saya? Berarti kan saya ambil saja sampel penjualan, saya ketik aja di Google misalnya, merek sepatu yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, misalnya nih, ketemu nih Nike, Adidas, dan apa misalnya. Nah, terus kemudian kita jumlahkan berapa dalam setahun penjualan mereka, kita jumlahkan. Atau kita ambil salah satu contoh aja, mmm, merek sepatu yang banyak digunakan oleh orang Indonesia misalnya, ketemulah Nike misalnya, oke. Kita masuk, kita ketik di Google, penjualan Nike di Indonesia selama tahun 2022 misalnya. Nah, tapi kan ini hanya Nike aja yang paling banyak, belum yang kecil-kecil. Nah, ini adalah masalah keakuratan data seperti yang dikatakan oleh Mbak Roro Ajeng. Akhirnya kita hanya bisa mengambil satu sampel pesaing kita, gitu ya. Kayak lagi contohnya seperti itu ya. Terkait dengan akuratan data. Misalnya sekali lagi saya punya
saya punya bisnis sepatu merek Adidas. Nah, merek Adidas. Nah, kemudian saya nggak tahu nih pesaing bisnis saya berapa, kan banyak banget merek sepatu. Nah, saya ketik di Google, sepatu yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia. Ketemulah Nike. Nah, paling banyak Nike. Lalu saya ketik, berapa volume penjualan Nike di Indonesia tahun 2022. Oke, ketemulah misalnya 2 juta pasang sepatu. Nah, berarti 2 juta sepasang sepatu ini dibandingkan dengan penjualan saya, bagaimana? Tapi ini baru Nike aja, belum pesaing yang lain. Seperti itu. Oke, jadi terkait dengan keakuratan data. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai matrik MP3? Untuk matrik daya tarik industri coba dibaca sendiri, di buku modul. Minggu depan nanti saya bahas secara global ya mengenai matrik MDTI ini. Oke, MP3 sudah beres. Oke, itu, mungkin menghemat waktu silakan untuk yang presentasi kelompok berapa hari ini ya? Oke, ada Muhammad Mas Abbas. Oke, Mas Abbas nanti saya tambahkan poinnya. Muhammad Abbas. Yang presentasi kelompok berapa ya? Mungkin bisa dipersiapkan? Hmm. Yang presentasi? Entar saya cek dulu. Kelompok saya, Pak. Kelompoknya Mbak Nani, Widya, Mas Asep, Mbak Anggi, Muhammad Albas, dan Mbak Roro Ajeng. Oke. Perasaan PowerPoint-nya boleh di-share? Bentar, Pak. Boleh ya. Oke, silakan. Berarti yang minggu lalu presentasi tidak ada pertanyaan ya dari Bu Afifah ya? Jadi bonus Nggak dong ada, berarti minggu Pak. lalu. Oke, bonus Bonus, ya. Pak. Oke. Berarti bonus. Terima kasih, Pak. Kelompok saya, Pak. Iya, berarti Mbak Afifahnya nggak ngasih kan, nggak apa. Oke, nggak apa. Sambil nunggu. Bu Afifah teman saya, Pak. Ah, Bu Afifah temannya Kenal. Mbak Ya, siapa ini? Mbak Wina. Kenal di ya. mana? Kenal di Dulu mana? ada kegiatan di KDI, terus Mbak Afifah yang jadi mentornya. Oh gitu kegiatannya? Apa itu ya? Desain Canva. Ah, desain Canva. Mbak Afifah memang dia ini memang pinter di Iya, apa? Canva Desain editing. marketing. Dia punya Iya. bisnis. Ya gitu. Ini teman saya kuliah waktu Oh, yang di kemarin kaget, Pak. Pas buka ah kamera gitu. Mbak Afifah. Ah gitu. Oh iya dia teman saya ketika saya S3 di Tainan. Ah gitu. Terus nanti tanggal 13 Juni saya undang lagi Mbak Afifah buat ngajar tapi di kelas saya di kampus Taiwan, bukan di UT. Kampus Taiwan saya minta tolong lagi karena dia punya bisnis. Jadi lebih apa ya, lebih praktikal gitu. Iya, Ya Pak. syukurlah kalau misalnya ada yang kenal dengan Mbak Afifah. Jadi ini dia udah biasa memberikan tutorial Iya, presentasi gitu. Orangnya ininya enak, ramah. ramah, ramah. Oke, Mbak Wina. Good, good, good. Oke, sudah saya bisa lihat slide-nya. Kemudian silakan dibuka ya, Mbak yang presentasi Mbak siapa? Terserah. Oke. Oke, waktu saya berikan kepada ini ya, anggota kelompok ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Halo? Halo, ya selamat Oh, siang. Siang. terdengar Pak, terdengar? Siang, Terdengar, Pak. terdengar, Oh ya, terdengar. mungkin Kak Saya mute Albas, ya. Kak. Oh ya, ya silakan Pak. Terdengar, Apa ada Kak Albas, Kak Albas? Halo, ada. Oh iya, Bisa silakan didengar? Kak Albas. Baik, Saya berikan ke Kak Albas. Terima kasih. ya, terima kasih Mas Asep. Selamat siang Pak Aditya dan teman-teman. Kali ini kita akan mempresentasikan manajemen strategik dari modul 7 yang dipresentasikan oleh Mbak Nani, Widya, Mas Asep, Mbak Anggi, saya sendiri, dan Mbak Roro. Oke, presentasi dimulai dari bagiannya Mbak Nani. Bisa langsung saja kita mulai. Halo Mbak Nani, apa bisa presentasi? Atau pakai rekaman? Nanti dulu. Oh, Mbak Nani ada? Kalau nggak Mbak Aninya ada nggak? Kalau nggak ada bisa dibantu baca aja kayaknya itu bisa dibaca kayaknya. Tinggal dibaca aja pelan-pelan. bantuin baca, Bas. Bantuin baca aja nggak apa-apa. Nanti ambil aja yang penting. Iya, Yang Pak. bagian Mbak Nani bisa. Ayo. Bukan, karena saya video, Pak. Saya Nggak bantu video. baca aja, Pak. Boleh. Bentar, Pak. Baca Oh, yang bagian aja. Bagian aja. Iya, Pak. Oh, Mm-mm. baik, presentasi saya mulai. Saya akan mempresentasikan bagiannya Mbak Nani, teman-teman. Hari ini kami menjelaskan presentasi modul 7. Mas Asep hilang. Ya, Enggak, tadi masih ada. hilang. Oh ya, makasih Mas Asep. Iya, Yang pertama, komponen dan manfaat misi. Pandangan. Chris 2 dan David 1991 menggunakan istilah misi, tidak menggunakan istilah visi. Istilah dan pengertian yang mereka gunakan kemudian hari juga ditemukan pada cukup banyak buku teks manajemen strategik. Jika disederhanakan, mereka menilai misi perusahaan memiliki peran yang signifikan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Misi dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan arah, pengambilan keputusan, dan sekaligus perilaku orang per orang dalam perusahaan sebagai acuan tafsir pada banyak perilaku dan keputusan yang ambigu dan pemacu motivasi dan komitmen karyawan. Menurut Lipton, sekalipun ia menggunakan istilah visi, menilai bahwa peran misi semakin terlihat nyata bagi perusahaan yang sedang dalam masa pertumbuhan yang relatif cepat. Slide selanjutnya, Mas Asep. sudah. Oh ya, selanjutnya adanya misi menjadikan manajer menyadari bahwa tidak semua proses pertumbuhan perusahaan dapat dicerna dengan mudah oleh logika. Sekalipun belum cukup banyak penelitian yang mendalam tentang misi perusahaan, akan tetapi nampaknya dapat diketahui bahwa setidaknya ada 3 komponen pokok yang biasanya ditemukan dalam pernyataan misi perusahaan. Menurut Price dan Robinson, ketiga komponen pokok tersebut adalah yang pertama spesifikasi kebutuhan konsumen yang hendak dipuaskan oleh perusahaan yang dalam bentuk realnya berupa barang dan atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, spesifikasi segmen pasar yang dituju sebagai kelompok sasaran dan wilayah pemasaran yang hendak dijangkau. Yang ketiga, spesifikasi teknologi dan fungsi manajerial yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang telah dipilih. Selanjutnya, terdapat 4 komponen pelengkap, antara lain yang pertama komitmen untuk bertahan hidup, pertumbuhan, dan laba. Yang kedua, perumusan falsafah perusahaan. Yang ketiga, konsep kejati-dirian. Yang keempat, citra perusahaan yang diinginkan. Lalu ada elemen baru yang dijumpai yang perlu dibuat secara lebih eksplisit, yaitu 1, komitmen terhadap karyawan. Yang kedua, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
Selanjutnya, misi perusahaan yang jelas yang ditandai dengan adanya spesifikasi karakter, keunggulan, dan keunikan perusahaan yang mampu membedakan secara transparan perusahaan tersebut dengan perusahaan pesaing pokok akan cukup banyak membawa manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Di antaranya, yang pertama, terjaminnya kesatuan dan kebulatan tujuan perusahaan. Yang kedua, tersedianya dasar alokasi sumber daya dan dana. Yang ketiga, tersedianya dasar pengembangan iklim, organisasi, dan motivasi kerja. Yang keempat, tersedianya dasar identifikasi diri dan evaluasi bagi karyawan. Yang kelima, terfasilitasinya proses penerjemahan tujuan ke dalam struktur organisasi. Yang keenam, tersedianya dasar evaluasi kinerja perusahaan. Slide selanjutnya, Mas. Yang B, produk, pasar, dan teknologi. Ketiga komponen misi perusahaan, produk, pasar, dan teknologi disebut pokok karena biasanya selalu dijumpai dalam setiap pernyataan misi perusahaan. Hampir mustahil ada perusahaan yang didirikan tanpa mengetahui khususnya produk yang hendak dihasilkan dan segmen pasar yang dituju. Ketiga komponen tersebut, khususnya yang disebut pertama dan kedua, memiliki keterkaitan yang sangat erat. Rumusan ketiga komponen tersebut biasanya dan diseyogiakan secara simultan. Penentuan ciri produk tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dengan pilihan segmen pasar yang hendak dilayani dan teknologi, baras dan lunak yang hendak digunakan. Oleh karena itu, penjelasan terhadap ketiganya juga perlu dilakukan secara sekaligus, tidak secara satu persatu. Definisi yang pertama terkesan lebih cenderung berorientasi pada produk, sedangkan definisi kedua lebih cenderung berorientasi pada pelayanan kebutuhan konsumen. Contohnya, persoalan yang kurang lebih sama berlaku bagi Coca-Cola. Adakah Coca-Cola yang mengidentifikasi diri sebagai industri minuman ringan atau industri minuman? Pengertian yang pertama memiliki cakupan yang lebih sempit dibanding pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua lebih memiliki ruang untuk menangkap kemungkinan peluang bisnis yang di belakang hari nanti baru muncul. Slide selanjutnya, Mas. Yang C, ini slide saya sendiri akan saya bacakan. Yang C, bertahan hidup, pertumbuhan, dan laba. Misi perusahaan umumnya mencakup tujuan ekonomis, yaitu bertahan hidup, memperoleh laba, dan berkembang. Lalu tujuan bertahan hidup bersifat primer dan jangka pendek, terutama bagi perusahaan baru. Perusahaan perlu menyeimbangkan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang agar tidak terjebak dalam siklus bertahan hidup yang tidak berujung. Lalu setelah mampu bertahan hidup, perusahaan diharapkan memperoleh laba dalam jangka panjang. Untuk tumbuh dan berkembang, perusahaan perlu merumuskan berbagai ukuran pertumbuhan seperti volume penjualan, laba, kekayaan, tenaga kerja, jenis produk, harga saham, penguasaan pangsa pasar, dan keunggulan teknologi. Tujuan ekonomis tersebut diterjemahkan ke dalam ukuran keuangan dan ukuran strategis yang bersifat kuantitatif dan terukur. Untuk perbedaan ukuran keuangan dan ukuran strategik, bisa dilihat di tabel di bawah ini. Untuk ukuran keuangan, pertumbuhan pendapatan, lalu pertumbuhan laba, tingginya dividen, tingginya margin keuntungan, lalu lancarnya aliran kas, tingginya harga saham, lalu ragam sumber pendapatan, lalu perusahaan blue chip, yang terakhir stabilitas pendapatan. Untuk ukuran strategiknya, penguasaan pangsa pasar, urutan dalam industri, tingginya kualitas barang, rendahnya biaya produksi, lalu jumlah produk, lalu reputasi perusahaan, hanya pelayanan konsumen, selanjutnya keunggulan teknologi dan wilayah pemasaran. Selanjutnya, Mas.
Yang D, filosofi perusahaan. Filosofi perusahaan merupakan keyakinan dasar, nilai-nilai, dan aspirasi pemilik dan manajemen yang menyentuh hubungan antara bisnis, sumber daya manusia, dan kemanusiaan. Filosofi perusahaan hanya menjadi bagian dari usaha membangun hubungan masyarakat dan terkesan hambar. Contohnya, beberapa perusahaan yang memiliki filosofi perusahaan seperti Sun Company, Merica, dan IBM. Perusahaan ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan menjunjung tinggi harga diri masing-masing individu. Yang E, jati diri perusahaan. Jati diri perusahaan adalah pernyataan ringkas tentang keunggulan perusahaan yang siap digunakan sebagai strategi pokok dalam bersaing. Jati diri perusahaan merupakan persepsi manajemen terhadap perusahaan dan apa yang diharapkan dari perusahaan lain, khususnya pesaing pokoknya dalam memandang perusahaan tersebut. Jadi, jati diri perusahaan dapat berupa perusahaan terdiversifikasi, berkemampuan kewirausahaan yang unggul, lalu siap bersaing dan memberikan keleluasaan pada manajemen dan karyawan. Yang terakhir, unggul dalam teknologi dengan memberikan mutu pelayanan dan jaminan kepuasan kepada konsumen. Slide selanjutnya akan dipresentasikan sama Mas Asep. Baik, Terima terima kasih. kasih Kak Widya. Iya, Mas Baik, saya Asep. akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu F atau citra perusahaan. Di samping untuk memberikan arahan pencapaian tujuan ekonomis yang telah ditetapkan, misi perusahaan yang dirumuskan diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dalam mengembangkan citra perusahaan atau public image. Selanjutnya, G, komponen lain. Belakangan ini, perusahaan juga mulai dituntut untuk memberikan komitmen yang lebih besar kepada karyawan. Dan di saat yang sama, juga dituntut untuk ikut memiliki tanggung jawab sosial. Karyawan perusahaan secara ajak menyuarakan tuntutan perbaikan upah, perbaikan lingkungan kerja, dan jaminan hari tua. Beberapa juga seperti yang kita tahu bahwa dalam peraturan ketenagakerjaan buruh, sekarang banyak juga minta untuk cuti melahirkan, cuti hamil, yang sebelumnya tidak ada gitu. Ini termasuk ke komponen lain. Oke, selanjutnya H. Visi pendekatan Collins dan Porras. Perusahaan dikatakan sebagai visioner jika perusahaan tersebut are premier institution, the crown jewel in their industries, widely admired by their peers and having a long track record of making a significant impact on the world around them. Collins dan Porras, 1997, bab 1. Perusahaan visioner terjadi ketika mereka memiliki the ability to manage continuity and change, yaitu kemampuan untuk memanage keberlanjutan dan perubahan. Dalam seni misi, Collins dan Porras 1997 bab XP atau 17. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki nilai-nilai inti atau core value dan tujuan inti, core purpose. Visi memiliki dua komponen pokok, yakni ideologi inti atau core ideology dan rancangan masa depan, envision future. Collins dan Porras 1996, 66, 1997, 220 strip 1. Ideologi inti terdiri dari dua bagian, yakni nilai-nilai inti dan tujuan inti. Nilai inti merupakan ajaran dan keyakinan pokok yang dimiliki perusahaan. Tujuan pokok atau core purpose, komponen kedua ideologi ini menunjukkan pada alasan lahir dan keberadaan perusahaan. Collins dan Porras 1996, 68. Ia merupakan refleksi motivasi yang paling ideal mengapa perusahaan melakukan sesuatu menjadi alasan dasarlah terhadap apa yang dikerjakan oleh perusahaan.
Collin dan Porras 1996, 72, 1997, 232 dan 33 menyatakan ada 4 kemungkinan pendekatan yang digunakan untuk menetapkan tujuan strategis. Yang pertama, tujuan strategis dapat dirumuskan dengan menggunakan pendekatan target kuantitatif atau kualitatif pada suatu tertentu di masa depan. Yang kedua, pendekatan menetapkan pilihan lawan atau musuh, bersaing dan mengalahkannya. Yang ketiga, pendekatan percontohan atau role model. Dan yang terakhir, perumusan transformasi internal. Selanjutnya, bagian I atau pendekatan perumusan. Perumusan misi merupakan perusahaan dimulai ketika pemilik masih berada dalam tahap sedang merencanakan pendirian perusahaan. Tahapan kedua ini dilakukan identifikasi siapa saja pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau stakeholder. Tahapan ketiga yang dilakukan adalah rekonsiliasi berbagai kepentingan. Jadi dalam tahapan ketiga ini, para stakeholder dan juga owner atau CEO dan pemilik kepentingan berrekonsiliasi terhadap kepentingan perusahaan. Bagaimana ke depannya, bagaimana kelanjutannya, dan bagaimana peraturan-peraturan yang harus diimplementasikan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, tahapan keempat yang dilakukan adalah mengoordinasikan berbagai kepentingan yang telah diakomodir. Jadi pada tahapan ketiga ini, rekonsiliasi ini, dikumpulkan semuanya, kemudian dibentuk dalam satu kesatuan visi dan misi. Barulah ketika proses internalisasi tersebut berjalan dengan baik, perusahaan dapat memetik berbagai manfaat dari adanya perumusan misi perusahaan yang terencana. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjut ke Kak Anggi. Untuk Kak Anggi, mungkin Pak, kita ada share screen yang ada audionya. Maaf, yang ini yang Oke. saya share screen PDF ya Pak. Mungkin akan dilanjut sama Kak Albas. Oh, oke. Jadi Ini sebentar ya Pak. ganti PPT. Oke, boleh. Iya, ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Silakan Mas. Kak Albas. Mas Albas bisa share screen ya? Ya Pak, sedang share screen. Halo, apakah sudah bisa dilihat? Di saya bisa. Sudah Bisa, jelas. Mas. Tinggal pencet. Oke, Mbak Anggi mau presentasi apa mau pakai audio? Ini lagi buka laptopnya ini, tapi kok laptopnya nge-lag ini. Boleh pakai handphone? Mbak Angginya pakai handphone atau pakai laptop? Sekarang pakai handphone, Pak, tapi kayak kurang jelas gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya coba ya, Pak. Oke. Mungkin bisa digedein kali ya, Mas. Terus ya, bisa di apa namanya? Yang bawah itu tekan F berapa itu F5 ya harusnya, F5. Kalau F5 mungkin bisa jadi ini gede. F5 nih. Atau Bentar. ini, atau yang di bawah itu kan ada tuh sebelahnya minus plus itu kan ada apa? Paling bawah. Nah, itu kirinya. Nah, betul. Tinggal klik. Biasanya agak pelan tapi ini bisa gedein. Enggak. Gimana Mbak Anggi? Sebentar, Bang. Enggak apa-apa, ditunggu. Kayaknya kalau digedein gitu nggak jalan ya slide-nya ya Mas Albas ya? Kayaknya nggak jalan nih, nggak ada perubahan.
Mungkin di laptopnya Mas Albas berubah, tapi di Teams-nya nggak berubah. Mungkin ininya Pak, filenya terlalu besar, jadi agak Oh lama gitu ya? mungkin. Oh lama, ya Iya, udah sebab nggak apa-apa. Nggak ada gitu ya video sama audio. oh gitu. Kalau nggak gitu, mending ini aja, balik semula aja Mas Albas, yang nggak usah digedein nggak apa-apa. Kan Mbak Anggi nanti baca lewat laptopnya sendiri ya. Atau mau diloncatin bagiannya Mas Albas dulu, biar menghemat waktu, boleh. Bagi nanti belakangan. Dibaca dulu bagiannya Mas Albas. Saya, Eh, halo, ya, halo ya Mbak Anggi. Sudah? kedengaran suara saya Pak? Sudah dengar. Baik, dengar Mbak Anggi. Bisa langsung dibaca atau gimana ini Mbak Anggi? Udah siap? Iya, 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 iya. Oke, boleh, silakan. Intervensi strategi korporat, konfigurasi dan keunggulan asuhan. Strategi korporat merupakan strategi yang dikembalikan di tingkat perusahaan atau korporasi atau strategi struktur dalam suatu perusahaan. Nah, di sini teman-teman nanti menjumpai ada singkatan dari U2S, Unit Usaha Strategis, KP, Kantor Pusat. Masih ada yang percaya bahwa strategi korporat dalam bentuk fisik terlihat dari adanya kantor pusat. Tingkat efektivitas yang tinggi, bahwa KP dapat memberikan nilai tambah, value, unit usaha strategis. U2S di bawah asuhannya, atau hanya sekedar menjadi sumber daya tinggi, ujungnya justru hanya menghasilkan perusahaan nilai tambah. Value destruction. Jalur birokrasi mengembalikan keputusan ketika ada KP. Perusahaan besar ini US lebih baik berdiri dan dikelola sebagai perlu diasuh oleh KP. Oleh karena itu, setiap usaha membangun KP haruslah didahului oleh penilaian negatif tentangnya haruslah dapat dihindari sejak dari awal pendiriannya. KP mampu mendefinisikan dirinya sendiri, mengetahui tidak saja peran pokoknya, akan tetapi hendak diimplementasikan. Dua tugas pokok KP: mendirikan U2S, melakukan intervensi manajemen Halo, suaranya kok hilang ya? Ya, Oke, Pak. muncul. Oke. Tadi sempat hilang. Selanjutnya, Bang Albas. Bang Albas, slide selanjutnya. Oh, sudah kelihatan? Sudah, saya udah pindah slide-nya. Tugas pokok. Saya kedengaran, Pak. Dengar. Tugas pokok korporat. Tugas pokok dibebankan pada korporat merupakan U2S baru berbagai anak asuhannya. Dan tugas pokok korporat yang kedua merupakan melakukan intervensi strategis terhadap semua U2S yang memiliki agar semua U2S yang memiliki mampu membangun keunggulan bersaing. Competitive advantage. Dengan demikian, keberhasilan korporat membangun keunggulan asuhan tergantung sepenuhnya pada 3 variabel. Variabel pokok, peluang intervensi, printing opportunities yang dapat ditemukan.
model Halo, Mbak Anggi. sukses faktor U2. Ya, kedengaran nggak? Ya, Halo? maaf tadi suaranya hilang. Oke, udah. Silakan dilanjut. Peluang intervensi yang menjadi cikal bakal lahirnya keunggulan asuhan yang dimiliki oleh korporat. Peluang intervensi adalah identifikasi area manajemen umum, general management, dan manajemen fungsional yang selama ini masih menjadi kelemahan U2S yang pada ujungnya berpengaruh pada lemahnya keunggulan bersaing yang dimilikinya. Jika U2S yang dimiliki merupakan perusahaan baru, maka peluang perbaikan yang dilakukan bersama-sama kan korporat melakukan. Prakteknya, peluang intervensi dikaitkan 4 area manajemen yang umumnya menjadi kewenangan korporat, yakni manajemen sumber daya manusia, penganggaran, perencanaan strategis, dan proses persetujuan investasi, captional approval. Baik, Bang Albas, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya akan melanjutkan bagian D, tujuan dan pendekatan intervensi. Intervensi korporat bertujuan untuk yang pertama menurunkan biaya total grup atau dua menciptakan tambahan nilai bagi keseluruhan perusahaan. Pendekatan intervensi ini dapat langsung dengan sentralisasi aktivitas jadi satu atau tidak langsung dengan memberikan petunjuk dan aturan kepada unit-unit bisnis U2S. Pendekatan ini menghasilkan matriks 2x2 yang melibatkan skala ekonomi dan penciptaan pengetahuan teknologi baru. Bisa dilihat itu gambarnya 721, tujuan dan pendekatan intervensi. Tujuan utama adalah mencapai efisiensi biaya dan peningkatan nilai tambah bagi perusahaan secara keseluruhan. Jadi kerjasama gitu ya teman-teman, bisa disimak itu intervensi perusahaan, ada yang langsung, tidak langsung, skala ekonomi dan pengetahuan. Dari segi keunggulannya segitu teman-teman. Baik, selanjutnya ada E, prasyarat keberhasilan, kompetensi kepemimpinan dan budaya. Konfigurasi skala untuk reduksi biaya grup memerlukan sentralisasi aktivitas dan kompetensi manajemen rantai pasukan, serta keahlian teknis yang tinggi. Kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk memastikan penerimaan intervensi yang tinggi dari U2S yang diasuh. Konfigurasi pengendalian menetapkan target keuangan yang harus dicapai oleh manajer U2S dengan fokus pada hasil dan berdimensi waktu pendek. Kepemimpinan yang fokus dan bukan tipe selebriti dibutuhkan dengan konsistensi dalam pemberian hukuman dan ganjaran. Jadi itu yang unitnya nggak capai target itu ada hukumannya. Tapi kalau targetnya melampaui ya dapat ganjaran gitu. Konfigurasi pendalaman memerlukan kepemimpinan yang mampu melakukan modifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhasil dibangun oleh satu atau beberapa U2S, serta memiliki kompetensi manajemen proses dan sistem. Keberhasilan konfigurasi ini tidak memerlukan tingkat penerimaan yang tinggi dari U2S yang diintervensi. Bisa dilihat juga itu gambarnya 722, kompetensi kepemimpinan dan daya perusahaan ya. Ada 4 sel itu. Baik, selanjutnya bagiannya Mbak Roro, bagian F. Bisa dilanjut Mbak Roro. Mbak Roronya hadir? Hadir, Pak. Hadir. Bisa open mic? Bisa, Pak.
Oke, berarti tinggal baca ya. Silakan Mbak Roro. Iya. F. Tingkat kecocokan antara korporat dan U2S. Keberhasilan korporat dalam membangun keunggulan asuhan ditentukan oleh kesesuaian intervensi korporat dengan karakteristik keberhasilan kunci dari unit-unit yang diasuh. Evaluasi karakteristik korporat meliputi peta mental, struktur, sistem, orang, dan kontrak desentralisasi. Faktor keberhasilan kunci U2S dikaitkan dengan kemungkinan intervensi korporat. Tahap awal fokus pada peran minimal korporat seperti penunjukan manajer senior dan pengawasan kinerja. Selanjutnya, evaluasi luas dilakukan pada area yang memungkinkan intervensi seperti rekayasa teknis atau pengendalian biaya, keserupaan antara karakteristik korporat dan faktor keberhasilan kunci U2S mengarah pada kesuksesan yang dapat dievaluasi dan disesuaikan seiring waktu. 5 lensa korporat yang perlu dinilai untuk menemukan karakteristik keunikan korporat yaitu peta mental atau mental maps, yang berarti itu ada pandangan dan persepsi yang dimiliki oleh manajemen tentang bisnis dan lingkungan eksternal. Selanjutnya ada struktur, sistem dan proses itu bagaimana perusahaan terorganisasi, sistem yang diterapkan, dan proses operasional yang digunakan. Setelahnya ada fungsi, pelayanan sentral, dan sumber daya, yaitu fungsi-fungsi yang ada di perusahaan, layanan yang disediakan secara terpusat, dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada orang dan kompetensi yang dimiliki, yaitu kualitas dan kemampuan individu yang bekerja di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada kontrak desentralisasi, yaitu pengaturan desentralisasi yang ada dalam perusahaan, termasuk pengalihan wewenang dan tanggung jawab. Yang G, sistem pengendalian U2S, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, ada sistem pengendalian melalui perencanaan strategis yang berfokus pada kerjasama dan tanggung jawab, khususnya digunakan oleh korporat yang banyak bisnis, resikonya besar, dan persaingan ketat. Yang kedua, ada sistem pengendalian keuangan. Fokusnya itu pada pencapaian target keuangan yang ketat dan pengawasan yang intens terhadap kinerja keuangan yang jangka pendek, serta penentuan karir dan ganjaran berdasarkan pencapaian target tersebut. Dan yang terakhir ada sistem pengendalian strategis, itu menekankan keterlibatan korporat dalam perencanaan bisnis hingga implementasi pada U2S dengan kerjasama, konsensus, dan tanggung jawab bersama sebagai dasar hubungan, khususnya digunakan oleh korporat yang banyak bisnis, resiko besar, dan persaingan ketat. H. Pernyataan keunggulan asuhan korporat. PKA korporat memiliki 3 komponen pokok, yaitu 1. Penciptaan nilai tambahan. Korporat memberikan wewenang investasi kepada unitnya dengan keputusan akhir bersama. Pengendalian rutin dilakukan dengan terhadap anggaran tahunan untuk mengukur kinerja manajemen. Dorongan diberikan untuk efisiensi dan pengurangan biaya. Contohnya itu ada sebuah perusahaan holding yang memberikan kebebasan kepada anak perusahaannya untuk membuat keputusan investasi. Jadi misalnya mereka memastikan setiap unit mengurangi biaya operasional sebesar 10% setiap tahunnya. Yang kedua yaitu ada keunikan karakteristik korporat. Korporat menerapkan desentralisasi terkendali dengan struktur sederhana, intervensi terbatas dilakukan dengan orientasi pada tindakan, penilaian kinerja didasarkan pada pencapaian target keuangan tahunan. Yang berarti yaitu perusahaan tersebut itu memiliki struktur yang sederhana dengan wewenang terdesentralisasi, contohnya yaitu kayak mereka hanya turun tangan ketika diperlukan untuk tindakan spesifik seperti restrukturisasi, atau setiap unit dinilai berdasarkan pencapaian target laba tahunan.
Yang terakhir ada wilayah bisnis inti, korporat fokus pada bisnis dengan keunggulan biaya, prioritas pada pencapaian penjualan dan periode pengembalian investasi yang singkat, maksimal akhir tahun ketiga dengan target laba yang tercapai. Holding ini fokus pada bisnis manufaktur dengan biaya produksi rendah, contohnya seperti mereka menargetkan peningkatan penjualan 15% per tahun dan memastikan investasi di setiap proyek kembali dalam waktu maksimal 3 tahun dengan target keuntungannya yang sudah ditentukan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 4. Bentar, saya ada beberapa pertanyaan yang saya akan post di grup WhatsApp. Bentar ya, grupnya mana ya? Oke, saya baru post pertanyaan di grup manajemen strategik untuk kelompok 4. Ada 8 pertanyaan. Coba didiskusikan antar anggota kelompok. Kemudian silakan dijawab di grup aja jawabnya. Biar semua juga tahu, maksudnya teman-teman yang lain juga tahu jawaban dari kelompok 4. Kemudian bagi teman-teman ingin bertanya terkait dengan materi hari ini juga boleh di-post di grup WhatsApp-nya, nanti beri nama, nanti saya akan beri tambahan poin ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ditanyakan juga boleh ditanyakan ke grup 4, tuliskan nama kemudian pertanyaannya, nanti saya akan beri poin ya. Seperti itu. Itu ada 8 pertanyaan, silakan dari kelompok 4 nanti diskusi dulu di minggu depan, sebelum minggu depan tolong dijawab di grup WhatsApp aja. Oke. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perkuliahan tentang materi. Nah, materi yang disampaikan oleh grup 4 besok minggu depan akan saya bahas. Oke, biar lebih mendalam. Jadi disampaikan sekarang, kemudian minggu depan akan saya bahas lagi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan oh iya, jangan lupa nanti slide yang PowerPoint-nya itu setiap anggota jangan lupa upload di si layar ya. Jadi setiap anggota tolong upload PPT atau PDF-nya di bagian tugas 3 di si layar ya. Setiap anggota, setiap member, termasuk juga kelompok-kelompok yang lalu sudah presentasi, silakan upload tugas materi presentasinya di tugas 3, bisa dalam bentuk PPT, bisa dalam bentuk PDF. Ya, kalau misalnya terlalu berat filenya dikompres dulu. Ya, gambarnya dihapusin nggak apa-apa. Oke. Ada yang ditanyakan? Mau tanya, kalau PPT-nya kan ada record suaranya. Kan biasanya kalau ada recordnya itu filenya berat, kalau recordannya dihapus gimana, Pak? Nggak apa-apa, recordernya dihapus atau diubah ke PDF ya. PDF kayaknya juga PDF juga bikin di apa namanya? Audionya Filenya hilang. nggak apa-apa. Jadi biar bukti aja nanti ke pusat bahwa oh anak ini apa namanya student ini siswa ini ada tugas ada nilainya, nanti kan nggak lucu nanti nggak ada uploadnya tapi saya beri nilai, maksud saya itu seperti itu gitu. Jadi tujuan saya mengharuskan semua anggotanya mengupload itu, nanti ketika saya beri nilai nanti nggak jadi pertanyaan, oh ini kok ada nilainya nggak ada upload tugasnya, kan jadi pertanyaan. Tapi kalau teman-teman mengupload saya beri nilai kan nanti mereka oh ini mereka upload ini ada nilainya gitu. Oke, itu ya maksud saya. Oke, ada lagi yang ditanyakan terkait dengan materi ataupun tugas? Nggak ada?
Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kedatangan teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di minggu depan, di minggu ke-7. Tetap semangat untuk jam berikutnya, kemudian jaga kesehatan. Oke? Terima kasih semuanya. Boleh leave. Oke, boleh leave ya. Terima kasih semuanya.